Sobat Tawa semuanya, selamat datang di Secangkir Tawa, di mana kita akan membahas cerita-cerita lucu, menarik, dan tentunya motivasi juga nih buat kita semua. Dan kali ini gue gak sendirian, gue bersama tamu yang sangat spesial yang kita undang. Tentunya juga salah satu alumni jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Siber. Nah, mungkin nanti kita akan lanjut ngobrol apapun itu yang akan manfaat untuk kita semua. Jadi langsung aja dan jangan lupa untuk terus stay tune di podcast ini. Jangan skip iklan dan jangan lupa juga like and share, oke? Nah, halo Kak Alma Rifa Khairunisa. Ya, halo. Apa kabar? Baik. Baik. Gimana nih tadi perjalanannya kan cukup lumayan jauh ya? Itu kira-kira macet apa enggak ya? Karena enggak lewat tol ya, jadi cukup agak macet sedikit. Ya tau lah lampu merah Cirebon kan Iya, lama-lama benar, sekali lama. ya. Udah lama kadang suka enggak teratur. Iya, terus bagian kita di depan merah lagi. Oh, merah Nanti lagi. nunggu hijaunya lama lagi. Alhamdulillah untung selamat sampai tujuan ya Kak. Alhamdulillah bisa datang di podcast kita kali ini. Terima kasih banyak loh Kak udah datang. Iya, sama-sama terharu banget loh diundang di sini. Gak apa-apa. Nah Kak, mungkin ya biar teman-teman semua tahu dan Hoi juga tahu, gimana kalau kita perkenalan dulu nih. Kakak tuh namanya siapa, asalnya di mana, kayak gitu. Oke, baik. Perkenalkan ya, nama aku tuh Alma Rifa Khairunisa. Biasa dipanggilnya tuh Alma. Ya, aku alumni KPI lulus tuh pas zaman Covid 2020. Jadi harusnya sih di belakangnya ada gelar C-nya juga ya. C-nya juga. Alumni Covid gitu Iya, ya. benar. Soalnya dulu aku nggak ngerasain wisuda offline loh. Oh iya? Nggak ngerasain yang toga dipindahin. Enggak, itu pindahin sendiri sama orang tua dipindahin. Oh, berarti itu Zoom ya? Iya, Zoom Meet. Jadi kita wisuda online. Oh iya. Minim biaya sih sebenarnya. Aduh, itu mah kayaknya urusan. Iya, nggak perlu mandi juga. Oh iya, bangun tidur langsung pakai topinya aja Iya, udah. bisa langsung stay aja udah. Iya, benar. Emang dulu mah zaman Covid seperti itu ya Kak. Untung nggak ditambahin pakai masker atau pakai masker juga di videonya. Enggak. Oh, enggak. Pas ini aja pas sidangnya kan offline ya. Itu emang pakai masker. Oh iya. Karena harus jaga ini juga ya, jaga jarak, jaga kesehatan juga gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin. Nah, alamatnya nih, alamat rumahnya barangkali kita bisa silaturahmi lebih lanjut ya kan? Ya, asalnya tuh dari Majalengka. Dari kota Majalengka tuh ke atas, perbatasan Ciamis. Pokoknya Majalengka Selatan bagian gunung. Bagian gunung. Iya. Berarti dingin ya? Cukup dingin. Tapi untuk sekarang kalau kan hawanya lagi panas ya. Ada panasnya lah. Ada panasnya, alhamdulillah. Berarti ya imbang lah ya. Better lah. Better lah. Oke. Nah, gimana ya? Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang perjalanan awal karir Kak Alma nih Kak. Untuk teman-teman KPI dan teman-teman Secangkir Tawa semua yang ingin melanjutkan jenjang kehidupan menuju ujung gitu. Ya. Jenjang ini ya kerjaan gitu apa gimana? Iya, pekerjaan. Tapi sebelum kita mulai ke awal karir, mungkin kita bisa bahas vibes kuliah dulu nih Kak. Boleh. Nah, kan ini kita sesama jurusan KPI ya. Jadi kalau dulu tuh KPI tuh yang ada di mata Kak Alma tuh seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang kayak gimana dalam pikiran aku ya nggak gimana. Soalnya pas masuk kuliah ya udah yang penting kuliah. Masuk kuliah. Iya benar. Dulu aku kuliah itu nggak mengikutin eskul apapun kecuali yang ada di HMJ aja. Itu juga karena wajib kan, kayak misalkan sosial dakwah, fotografer, terus lensa, sinema. Ya kayak gitu. Itu juga karena ya udahlah ikut aja. Iya, terus selebihnya nggak ikutan. Soalnya di pikiran cuma kuliah pulang. Ya yang penting kuliah, lulus tepat waktu. Kalau bisa lulus sebelum waktunya. Iya, sebelum waktunya kan gitu. Jadi vibes kuliah tuh ternyata gini ya. Terus kayak
ketemu teman-teman baru beda banget kan sama yang SMA. Iya, beda banget, Kayak beda udah banget. kuliah tuh mungkin udah beranjak ke dewasa ya. Mm-mm. Jadi teman-temannya tuh kayak lebih masing-masing. Mm-mm. Terus kayak tugas juga lebih ke Individualis ya. iya, kan kalau SMA dulu yang penting kita lulus bareng. Iya. Soalnya pasti lulus bareng, kalau kuliah kan enggak ya. Kalau Enggak. nilai juga pas kuliah kita masing-masing. Mm-mm, mm-mm. Kita kayak misalkan tugas ngerjainnya bareng. Bareng tapi ya mikirnya sendiri-sendiri. Bener Heeh. kayak gitu. Terus kayak kedepannya, aduh ini jurusan KPI apa ya jenjang karirnya? Ya udahlah, yang penting nanti kerja aja. Yang penting nanti kerja. Iya, soalnya kan kalau di bidang kerja tuh kita nggak lihat jurusan ya. Iya. Paling dilihat tuh skill. Skill benar. Terus pertama yang ditanyain tuh pasti lihat skill dulu sih. Kalau ya sebenarnya jurusan juga, tapi kan lebih ke dominan skillnya Iya, kalau udah karena dunia kan kerja. ya dunia kerja emang kita yang ngejalanin ya. Jadi kan kita harus mampu apa dulu nih Iya. gitu. Heeh, benar. Nah, tapi sebelum masuk kuliah itu emang pengen ke KPI atau sebelumnya tuh ada pilihan lain gitu selain KPI? Sebenarnya ingin ke ya, ilmu komunikasi murni ya. Nah, cuma kan tadinya pilihannya di sini nggak ada ya, cuma ada komunikasi penyiaran Islam. Terus kayaknya pas dilihat di search, oh menarik nih, ada dakwahnya juga, ada komunikasinya juga, ya udahlah dicoba, dan ternyata emang menarik. Emang lebih banyak ya mata pelajarannya. Cuma kayak oh bisa ngebedain ya untuk ke duniawinya, untuk akhiratnya ada juga Akhiratnya, iya gitu. benar. Balance ya, Balance. Jadinya kan kalau yang pertama semester awal kita kan pelajarannya yang buat keagamanya kan lebih banyak ke agamanya, pas Lebih banyak ke kesini-sini dakwahnya. lebih ke komunikasinya gitu. Iya, iya. Nah, kan kalau kata orang nih ya, KPI itu kan terlihatnya tuh kan karena ada Islamnya, penyiaran Islamnya, berarti ini dakwah. Nah, kira-kira tuh kalau misalkan ada orang yang ngomong KPI itu orang-orang yang agamis ya, KPI itu orang yang berbusana gamisan, sarung dan lain sebagainya, itu kira-kira gimana ya Kak menanggapinya tuh? Sebenarnya kalau itu sih kembali ke kitanya ya. Soalnya kan menurut saya pas saya pribadi itu menyesuaikan. Jadi Benar. kalau misalkan lagi waktunya agamis ya kita agamis. Gak mungkin kan pas MK hadis kita memakai baju yang kurang sopan. Iya, betul. Ya meskipun di MK-MK lain juga harus yang Harus sopan yang ya. sopan. Ya tapi kan kita harus menyesuaikan. Misalkan di MK lain kita boleh pakai celana bahan. Tapi kan nggak mungkin di MK-MK agama yang kebanyakan kan kalau di kita MK agama juga dosennya Yang emang lulusan pondok kayak gitu ya. ya jadi kita juga harus menyesuaikan lah gitu. Iya, Iya. benar. Nah, iya jadi kayak gitu guys, untuk kalian yang masih apa namanya kayak takut nanti kalau di KPI nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini. Pakaian itu bebas ke diri kita sendiri ya, Iya, Kak. bisa sebenarnya ya, tapi Bisa kita disesuaikan. menyesuaikan. Kalau misalkan nggak pede nih pakai rok, bisa pakai celana, mungkin bajunya aja yang lebih panjang, Iya, ya kan? bener. Ya, terus misalkan kerudungnya aja yang nggak dilipet ke belakang, lebih ke depan, atau misalkan digedein lah, gimana bisa menyesuaikan sih. Iya, itu pokoknya simple banget di KPI kayak gitu ya guys. Jadi jangan takut untuk masuk ke KPI, tenang aja. Kita tuh belajar agama, belajar dunia, balance, tenang, aman. Nah, setelah lulus berarti kan masuk tuh 2016. 2016. Dan tadi kan katanya ini ya masuk HMJ. Nah, di HMJ tuh di bidang apa gitu, divisi apa? Di bendahara umum. Oh iya, bendahara, berarti BPH ya? Iya, Oh, di BPH-nya. Alhamdulillah. Nah, berarti selama masuk HMJ, apa yang Kak Alma rasain? Apa ya? Biasa aja sih sebenarnya. Maksudnya kayak ribet gak tuh ngitung uang banyak, kan biasa HMJ tuh apa ya? Kayak keuangan gitu. Oh, kalau dibilang ribet, enggak juga. Soalnya kan ada 2 orang ya, sama kakak tingkat 1. Jadi saya itu hanya megang bagian kayak uang keluar sama uang masuk. Jadi uangnya nggak megang. Jadi cuma catatannya aja. Nah gitu. Cuma kalau misalkan ada yang lain kegiatan, misalkan membutuhkan keuangan, bilangnya ke saya dulu, karena mungkin kalau ke kakak tingkat kan agak segan ya benar. gitu. Terus yang penting notanya ada, nanti dicatat gitu aja sih. Oh iya gitu. Nah, biasanya nih anak-anak HMJ kan
kelihatannya tuh kayak sibuk gitu guys, sibuk dan kebanyakan tuh rapat. Nah kakak tuh menyeimbangkan antara perkuliahan dengan rapat itu kayak gimana ya? Rapat-rapat HMJ? Kalau pas zaman aku sih di HMJ rapat itu lebih menyesuaikan tuh di setelah perkuliahan, di Oh, sore menuju maghrib biasanya, atau ke malam gitu. Jadi enggak mengganggu perkuliahan nggak mengganggu biasanya perkuliahan. gitu. Iya. Tapi kalau misalnya rapat kan sampai malam nih. Mm-mm. Nah itu kira-kira kalau ada MK pagi itu keteteran nggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Enggak pernah ngalamin Nggak sampai pernah, malam. alhamdulillah. Paling mentok itu sampai Isya. Itu juga paling berapa kali nggak sampai malam. Berarti fleksibel ya? Iya. Berarti emang yang ada di dalam forumnya juga menyesuaikan kegiatan kuliah. Kalau nggak salah dulu paling yang BPH-nya dulu misalkan ngumpul atau di grup, terus nanti kalau misalkan udah deal-dealannya yang mana poin-poinnya nanti baru di-share pas rapat. Jadinya tuh nggak terlalu lama Iya gitu. benar. Jadi emang udah tinggal ngomongin poin per poin-poinnya aja. Iya, jadi nggak ngebahas dari awal lagi kan biasanya kalau yang lama tuh ngebahas dari awal Iya, kan. Ini enggak. Cuma yang poin penting misalkan kita mau buat kegiatan ini apa aja ya yang mau nanti ditampilkan, di-share-kannya gitu. Jadi itu aja sih. 2016 masuk kuliah, lulus 2020. 20. Iya. 2020. Bukan Juli. Juli itu pas sidang Oktober gitu ya. Wisuda tuh. Kalau nggak salah ya. Nah, selama dari 2016 sampai 2020 itu kan banyak tantangan ya, tantangan kehidupan ataupun apalagi pas mulai zaman Covid. Nah, itu tuh Kak Alma sempat kepikiran kayak aduh, lama nggak ya nanti kayak gitu. Maksudnya kan perkuliahan agak ke pending ya pas di 2019 kayak gitu tuh. Pembelajaran. Kebetulan pas COVID mulai melanda itu udah selesai perkuliahannya. Jadi tinggal nyusun. Oh. Nah, cuma emang kendalanya di pas nyusunnya aja. Nggak lama sih. Cuma mungkin karena orang-orang takut ya, FOMO ya. Kalau sekarang Iya. lebih ke FOMO, takut FOMO, gitu. Jadinya nggak ada aktivitas di luar kan, lebih dibatasi aja gitu. Nggak terlalu kayak gimana-gimana. Untungnya masih awal-awal, jadi belum yang kayak gimana banget gitu. Oke. Nah, mungkin setelah kita tahu ya teman-teman semua latar belakang Kak Alma itu seperti apa, kegiatan perkuliahannya juga seperti apa. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu poinnya. Setelah lulus kuliah, mengawali karirnya itu sebagaimana? Pas setelah lulus kuliah, sebenarnya dari kuliah semester berapa sebelum KKN tuh semester berapa ya? Semester 6, semester 5. Semester gitu udah mulai ngeles yang ke rumah-rumah tuh door to door. Nah, udah mulai kayak gitu. Terus selesai di pas KKN. Selesai itu karena kan ke ini KKN kan. Terus dilanjutin pas abis kuliahnya, alhamdulillahnya ada temen masih alumni KPI juga yang ngajak. Bukan ngajak sih, kayak dia tuh nanya ini ada lowongan nih mau nggak gitu. Nawarin. Iya, terus cobalah kirim lamaran lewat email gitu dan ternyata lolos gitu. Lolos, alhamdulillah. Jadi ya kayak gitulah. Tapi sebelumnya pernah nggak ada pikiran, maksudnya kayak planning pekerjaan favorit setelah lulus tuh? Nggak ada. Nggak ada. Cuma berpikirnya gini, setelah lulus mau kerja apapun itu, yang penting kerja. Yang penting kerja dulu. Buat nge-branding kita di CV-nya tuh. Nah, gitu kan lumayan juga kan buat pengalamannya itu. Yang penting kerja apapun itu, yang penting kita bisa. Dan ya udah kerja aja dulu gitu. Iya, berarti tuh semua lowongan kerja yang ada yang berterbaran dimasukin dulu gitu ya. Iya, dilihat dulu kan spesifikasinya kayak gimana. Kalau misalnya memungkinkan nih untuk kita masuk, ya udah cobain aja gitu. Cobain iya. aja. Berarti emang poinnya tuh jangan takut mencoba, guys ya. Iya. Benar. Nggak terhitung berapa puluh lamaran yang dimasukin. Kayak sehari tuh bener-bener masuk. Karena kita juga nggak tahu ya usaha mana kita yang diijabah Allah ya. Iya. Jadi udah kalau misalnya ada kesempatan untuk melakukan hal itu, ya udah gitu ya, lakuin aja kayak gitu. Iya. Tapi emang kadang gini, di saat misalkan kita lagi diem aja, nggak ada panggilan apapun, nggak ada satupun lamaran kerja tuh yang nyangkut gitu. Tapi saat ada satu yang nyangkut nih, masuklah semua. Misalkan ada beberapa lagi yang nyangkut, jadi bingung ya ke kita. Ya? Iya, jadi bingung juga kan ke kitanya. Ini yang mana ya yang harusnya kayak gini gitu teh. Harusnya diambil tuh yang mana nih? Yang mana yang diambil, yang mana yang ditolak gitu ya. Iya. Benar-benar.
Nah, kan Noi juga sempat lihat di Instagramnya Kak Alma ya. Itu tuh ada sorotan MNC. Apakah pernah bekerja di MNC TV, media MNC atau Iya, gimana? dulu di MNC Vision-nya. Oh, MNC Jadi di Vision. bagian marketingnya. Mhm, mhm. Ya, cuma nggak lama sih, lupa ya berapa lama. Mungkin pas dirasain lagi bukan skill aku di sana di Oh iya. marketing, jadinya ya udahlah gitu. Oh, jadi resign. Iya, Apa? resign pas kebetulan pas mau resign ada lowongan di Majalengka, terus masukin, lolos. Ya udahlah, Lolos. mungkin itu rezekinya. Iya, Kembali ke tanah air. alhamdulillah. Kembali Kayak gitu. ke kampung halaman. Iya. Bener. Emang kita nggak boleh melupakan kampung halaman sendiri, guys. Bisa jadi rezeki kita tuh emang ada di situ gitu ya, Iya, kayak. betul. Jadi nggak usah jauh-jauh ada pikiran ngerantau-ngerantau di luar Indonesia kayak gitu. Boleh aja sih ya Kak, boleh. Tapi Boleh aja. coba dulu di negara sendiri ya, Iya. memajukan negara sendiri. Nah, berarti kegiatan sekarangnya? Sekarangnya kerja, pulang, ketemu anak kayak gitu aja. Sehari-harinya kayak gitu aja, berputar tiap harinya kayak gitu. Nah, itu bekerja sekarang di mana? Sekarang bekerjanya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Itu sebagai Di front office, di pelayanan. di pelayanan. Iya. Oke. Nah, kan Kak Alma sudah menikah nih ya, Iya. sudah berumah tangga. Kehidupan setelah Rasa udah tua banget. iya, kehidupan setelah yang kayak kan ini teman-teman bisa lihat lah ya, Kak Alma tuh muda banget gitu ya, nggak kelihatan udah berumah Terima tangga. kasih. Kira-kira apa yang ada di pikiran Kak Alma setelah memutuskan untuk berumah tangga di usia yang belum terlalu tua ini gitu? Memutuskan untuk berumah tangga karena dari dulu saya tuh berpikirnya gini, usia 25 pokoknya mentok harus nikah. Ya, pokoknya mentok nikah tuh harus di usia 25. Pertimbangannya nanti ke anak, biar enggak terlalu jauh Iya. usianya ke anak, terus biar masih kitanya masih produktif, anaknya belum masih bisa ini Masih sama bisa kitanya. dikembangkan sama Iya, kitanya, gitu. Jadi kan kalau misalkan terlalu jauh usianya ke anak, nantinya takutnya kita udah tua, Udah anaknya capek. lagi produktifnya gitu. bener. Iya. Iya sih ya, biar parenting kitanya juga masuk ke anak gitu ya Iya, Kak ya. kayak gitu sih. Oke, nah itu kira-kira nih kalau boleh tahu, ketemu sama suami itu apakah itu teman kuliah atau beda? Teman kuliah cuma beda jurusan sama beda fakultas. Oh, oke. Tapi satu UIN. Satu UIN. Kalau Satu dulu masih UIN. IAIN ya. Iya, dulu masih IAIN. Masih lulusan IAIN saya, belum jadi UIN. Bener-bener. Ya, alhamdulillah berarti setelah berumah tangga dan masih produktif, alhamdulillahnya ya Kak Alma. Kira-kira anaknya tuh udah berapa tahun? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan, berarti baru Iya. banget lahir Iya. bulan Lahir bulan Juni Juni. tahun ini. Juni 2025. Iya. Oh, oke sih. Nah, selama Kak Alma mengandung nih kan tetap produktif bekerja Iya. atau sempet cuti dulu gitu? Enggak, cutinya pas mau melahirkan. Oh, cutinya pas mau melahirkan Iya. aja. Soalnya kan biar lama juga kan ngurus anaknya. Jadi kalau ditanya, "Neng kapan cuti?" Selahirannya aja. Selahirannya Gitu, aja. Iya. Soalnya biar lama juga ngurus anaknya. Ketemu anak kan kalau sekarang udah selesai nih cutinya, ketemu anak cuma pagi. Nah, sama nanti sore pulang kantor. Kayak gitu. Oke, I see. Berarti apa namanya? Emang sangat produktif bekerja ya, Kak Alma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun capek tapi kan harus disyukuri ya. Di Iya. luaran sana banyak loh yang pengen kayak kita gitu. Bener. Ya nganggur-nganggur banget juga capek gitu ya. Seenggaknya ada yang dilakuin kayak Iya. gitu. Oke deh. Nah, untuk teman-teman semua nih Kak, kasih motivasi dong ke mereka agar mereka tuh mau masuk KPI atau enggak kayak apa namanya, untuk orang-orang yang baru pengen kuliah ataupun yang baru lulus kuliah gitu.
Ya, Bagaimana untuk, cara? teman-teman semua ya, yang misalkan lagi kuliah atau yang mau kuliah, bingung nih mau ke jurusan apa, takut salah jurusan. Sebenarnya kalau jurusan tuh nggak ada yang salah ya. Itu Benar. kalau misalnya, aduh salah jurusan nih, kita masuk jurusan ini, itu nggak ada yang Salah, salah. heeh. Soalnya ya berarti itu kan pilihan kita kan. Mhm. Aku mau pindah nih, ya janganlah kalau bisa gitu ya. Ya udah dijalanin aja di sana. Takut kerjanya susah enggak? Kalau kerja itu nanti ngikutin skill kita. Mhm. Tapi emang kadang dilihat jurusannya apa. Tapi ya dicoba aja gitu. Jangan takut. Aduh nggak takut nggak jadi apa-apa. Mhm. Ya kalau ada kemauan pasti Pasti bisa bisa, kan? heeh. Iya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semua dicoba. Jangan takut untuk mencoba. Pokoknya satu intinya harus dicoba. Iya, harus mencoba. Dan Jangan takut gagal, iya, karena dari betul. kegagalan itu kita bisa introspeksi nih, apa yang Mhm. membuat kita gagal, Banyak gitu. pelajaran yang dapat kita ambil ya ternyata, Kalau heeh. misalkan, kok aku nggak kayak orang lain ya? Iya, Nah, benar. terus kita introspeksi, oh orang lain apa ya kelebihannya? Kayaknya kita juga bisa deh. Mhm. Nah, kita tuh terapkan bisanya kita tuh apa, Iya. coba dicoba kayak gitu. Bisa, apa namanya, dari kegagalan tuh kita bisa meng-upgrade skill kita ya, Kak? Iya, jadi kan, eee, oh kayaknya kayak gini salah nih, harusnya kayak gimana ya betulnya, kan kita Iya, benar. introspeksi ya. Mhm. Terus jangan sakit hati kalau misalkan kita gagal, jangan, kita harus coba bangkit bangkit bangkit. Betul betul. Betul banget nih teman-teman. Jadi, pokoknya ya jalanin aja lah kehidupan sebisanya, semampunya, dan kalau ada hal baru ya jangan lupa untuk dicoba kalau ada kesempatan seperti itu. Dan Ohi cuman pengen tahu nih Kak, ada nggak sih motivasi terbesar di dalam hidup Kak Alma tuh? Motivasi besar aku hanya ingin sukses di usia muda, sukses berkarir, Amin, amin. dan menjadi seorang ibu dan menjadi seorang anak. Kayak gitu aja sih, iya. Oke. Eh, Inspirasi apa yang membuat Kak Alma tuh bertahan sampai detik ini gitu? Eee, Orang tua paling ya. Orang tua. Iya, itu pokoknya kalau ditanya, apa yang buat kuat orang tua? Orang tua, Iya, benar. kan itu support system terbaik. Iya. Mau Ya, kita gimana pun tetap orang diterima. tua, iya. Bener-bener. Kalau sekarang sama suami mungkin ya, karena udah ada suami. Aduh, so sweet banget. Ini kalau bisa mah tadi ya kita undang suaminya ya. Sekalian sama anaknya di bawah juga. Oke deh, berarti emang support system itu sangat penting ya, Kak? Iya, sangat penting. Jadi disupport aja sama orang tua apapun itu, pasti kata orang tua nggak pernah menyalahkan tuh, pasti Mm-mm. mendukung meskipun kita gagal. Ya Ya tetap nggak pernah didukung. disalahkan gitu ya, Mm-mm. kamu Tetap bisa, sportif. cuma mungkin caranya aja yang salah, coba lagi gitu. Iya, benar-benar. Orang sesalah-salahnya orang tua pun ya orang tua kita gitu ya Kak ya. Iya, Kita nggak bakal mungkin bisa menyalahkan karena kita hadir di dalam dunia, di dunia ini ya karena orang orang tua. tua. Jadi emang support system terbaik adalah orang tua. Inspirator terbaik Iya, juga adalah orang tua, guys. Jadi jangan lupain orang tua kalau kita udah sukses ya kayak sedikitlah luangkan waktu untuk berterima kasih kayak iya gitu. betul. Jadi berarti selama ini benar-benar emang orang tua Kak Alma tuh sangat mendukung ya, suportif dari awal kuliah sampai menuju karir dan akhirnya menikah kayak gitu. Iya, apapun itu didukung berat sama orang tua. Jadi keputusan apapun dari aku pasti didukung gitu. Didukung, Iya. iya benar. Soalnya ada kan orang tua yang nggak apa namanya yang nggak menerima ekspektasinya sendiri ke anak kayak gitu ya. Enggak sih, kalau orang tua aku oke aja, yang penting kamunya udah pasti gitu. Mhm. Gitu. Nah, kan Kak Alma sudah mempunyai anak nih. Kira-kira parenting apa yang bakal diterapin ke anak? Apakah seperti orang tua Kak Alma atau emang Kak Alma punya parenting sendiri untuk kesuksesan anak itu sendiri? Kalau untuk parenting mungkin mengikuti keinginan aku aja mungkin ya, dan untungnya orang tua juga support. Mhm. Jadi ya sejalannya waktu aja lah gitu. Soalnya kan kalau aku sendiri nggak bisa nih nentuin kayaknya aku nanti kalau mau parenting anak tuh harus gini gini gini. Enggak, gimana anaknya aja, dilihat situasi anaknya kayak gimana, jadi kita menyesuaikan ke situasi anak. Jadi Iya, nggak bisa kan kita apa namanya
anak tuh harus kayak gini nih. Kalau anaknya nggak mau itu kan jadi beban juga buat dia ya. Iya benar. Ya gitu. Takut terpaksa kayak gitu ya. Berarti juga Kak Alma juga nggak pernah ya dipaksa seperti itu ya? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillahnya enggak. Benar-benar. Nah, untuk teman-teman semua yang emang lagi bingung mau milih jurusan apa, sesuaikan dulu kemampuan dan keinginan. Terkadang kita mampu tapi nggak ingin pun nggak akan bisa ya Kak. Iya. Jadi selaraskan dulu kemampuan dan minatnya kita di mana kayak gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai ada penyesalan, aduh aku kayaknya salah masuk jurusan, kayaknya ini jurusannya terlalu berat. Itu kan sudah menjadi konsekuensi ya. Iya. Itu balik lagi ke diri teman-teman semua, konsekuensi tanggung jawab yang akan kita ambil ke depannya kayak gitu. Aduh ini kayaknya petir ya, sudah sangat besar sekali. Gimana kalau kita akhiri aja pertemuan kali ini? Dan sekali lagi Hoi banyak-banyak terima kasih kepada Kak Alma Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktu. Ya, alhamdulillah juga ya bisa diundang di sini. Terima Alhamdulillah. kasih loh untuk adik-adik semuanya. Gak apa-apa, ini akan menjadi podcast termotivasi gitu, podcast yang sangat-sangat bermanfaat. Amin ya, amin. Diambil yang baiknya aja. Iya, diambil yang baik aja. Sengaja kita taruh ini di episode kelima kalau nggak salah. Ini adalah episode the best karena save the best for the last. Aduh. Jadi tamu-tamu spesial kita simpen untuk adalah momennya kayak gitu. Ini termasuknya tamu spesial karena udah jauh-jauh datang ke sini hanya untuk ngobrol-ngobrol kayak gini aja nih. Iya, alhamdulillah ya. Dianggap spesial sekali, Masya Allah. Oke deh, nah untuk teman-teman semua tonton aja ini. Pokoknya kalian gak akan salah nonton podcast kali ini. Stay tune. Terus juga jangan takut gagal, jangan takut untuk mencoba. Kita gak akan pernah tahu apa yang kita lakuin itu mampu atau enggaknya. Kita tuh gak akan bisa mengukur kemampuan kita sendiri kalau belum mencobanya. Dan satu lagi, kata-kata terakhir Kak untuk teman-teman semua. Iya, jangan lupa masuk KPI ya. Nah, Gak iya. akan nyesel. Gak akan nyesel. Iya. Seru, kita bakal ketemu mic, kamera. Ya, di KPI itu bel semuanya ada. Iya, benar. Jangan lupa masuk KPI. Dan jangan lupa share and like podcast Secangkir Tawa. Oh iya Kak, Hoi mau ngasih tahu nih. Kita itu ada slogan. Nanti Kak Alma ikutin ya slogannya. Kalau Hoi bilang podcast Secangkir Tawa, kita jawab setiap tawa ada maknanya. Setiap tawa ada maknanya. Ya, oke. Kita coba 1, 2, 3. Podcast Cangkir Tawa. Setiap tawa ada maknanya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa jaga kesehatan dan juga jangan lupa minum air putih yang banyak karena cuaca sangat tidak mendukung. Kita bisa lihat di media-media, di berita-berita ini ada yang banjir, longsor dan segala macam. Jadi manfaatkan waktu sebisa mungkin untuk jaga kesehatan, untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.